Dan berikanlah kepada kami min ladunkah, dari sisimu ya Allah, rahmat. Rahmat itu semuanya rahmat. Kamu itu rahmat, istrimu rahmat, sehatmu rahmat, pakaianmu semua, rumahmu, kendaraanmu, apa yang kamu inginkan yang datang dari Allah, ya, itu semuanya rahmat yang Allah berikan kepada kita. Rahmatnya Allah itu sangat banyak. Dan yang terbanyak, yang kamu tidak sanggup menghitung rahmat Allah, yang Allah berikan kepada kita semuanya, manusia, dari Adam sampai yaumil qiyamah, itu hanya 1% dibandingkan dengan apa yang Allah tahan 90% di akhirat yang nantinya akan diberikan khusus bagi orang Islam yang beriman kepada Allah dengan kitabullah ini. 90%. Ini 1% dari Nabi Adam sampai ke akhir manusia. Itu diberi rahmat Allah 1%. Diberikan kepada manusia, diberikan kepada jin, diberikan kepada setan untuk menggoda manusia, diberikan kepada malaikat, diberikan kepada ikan-ikan di laut, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang lainnya. Itu semua mendapat rahmat. Tapi rahmat itu yang diberikan Allah kepada kita semuanya adalah hanya 1%. Untuk 99% itu diberikan nantinya kepada kita nanti ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harapan. Inilah yang diiming-imingi oleh Allah SWT. Jika kamu taat, aku masukkan kamu ke dalam surga. Jika kamu ingkar kepada apa yang Allah berikan merupakan Al-Quran, maka aku akan siksa kamu. Karena aku adalah pemilik hukum dan keputusan untuk berbuat adil. Andai kata orang Islam yang taat kepada Allah, yang taat kepada Allah masuk surga. Dan karena ini hambanya yang kafir juga masuk surga, nanti ini yang muslim, kalau begitu ya Allah, mana keadilan kita? Masa Allah tidak adil? Kan begitu. Yang kafir itu dimasukkan ke neraka karena keadilannya, manusia dimasukkan kepada surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan min ladunka rahmah. Aku minta kepadamu ya dari sisimu ya Allah rahmat. Kalau sudah dari sisi Allah semuanya rahmat. Jangankan itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Rasul kecuali keberadaan kamu di dunia ini merupakan rahmat untuk alam semesta. Sehingga semua makhluk di dunia, di langit, di jagat raya, surga dan neraka itu semuanya dicipta karena sebab nur Nabi Muhammad SAW. Karena adanya sebelum dicipta sudah diciptakan semuanya. Nah, itu. Jadi Nabi Muhammad itu pertama kali diciptakannya Nabi Muhammad dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khalaqa qabla al-asya nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Bahwa penciptaan pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala adalah nurnya Nabi Muhammad sebelum semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti berfokusnya kepada Nabi. Man ata Allah, man ata Rasul, bahkan ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengajak kita kepada Allah. Makanya walaupun Allah Muhammad seperti Allah Muhammad itu bahwa adanya Khalik dan makhluk. Dengan sebab terciptanya Nabi Muhammad SAW, maka semua makhluk dicipta. Laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul aflak. Andai kata bukan karena engkau ya Rasul, aku tidak cipta semuanya. Berarti apa? Makhluk ini berada karena Nabi Muhammad SAW. Itu. Ini sesuatu yang penting. Jadi hasud iri dengki itu memang sudah diberi oleh Allah SWT bagi penyandangnya, bagi pemakainya. Tetapi kita Ahlussunnah wal Jamaah jangan sampai iri dengki kepada yang lainnya serta bercaci maki dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya saja tidak bisa diputuskan apakah kamu dengan kebaikannya kamu itu sekarang masuk surga, tidak ada yang berani. Kau nyaci maki orang, kau menghina orang, kau bisa gitu. Jadi jadilah orang baik, kalau tidak bisa baik diam. Kan gitu. Ya. Ini mudah-mudahan manfaat ya. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah
Maha Pemberi. Kalau Wahhab ini memberi, Allah memberi, ya, tetapi tidak bisa oleh orang yang meminta itu Allah mencukupi kehendaknya. Kamu tidak punya kehendak, karena kehendakmu itu sebenarnya adalah kehendak Allah. Artinya apa? Apa yang terjadi pada kita itu kehendak Allah, yang patut kamu syukuri dengan keislaman, keimanan, ibadah, dan sebagainya. Syukuri. Paham? Nah, mensyukuri itu akan ditambah, bertambah. Nah, bagaimana supaya kita betul-betul mengenal, benar-benar mengenal bahwa Allah berkehendak kepada kita? Katakan gini, ya Allah, aku tidak punya kehendak atas diriku sendiri. Karena kehendakku adalah kehendakmu. Nah, kehendakmu adalah kehendakku. Apa yang kamu putuskan kepadaku, itulah kehendak. Aku berkehendak dengan kehendak. Nah, jadi kamu itu tidak punya kehendak kecuali kehendak Allah. Apapun yang Allah putuskan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kalau manusia itu berkehendak, kalau misalnya manusia berkehendak, tidak ada di antara kita itu yang tidak ingin ganteng. Ya. Terus muda. Inginnya saya muda. Umur berapa? Umur 25 tahun. Padahal kita sudah 50 tahun misalkan. Turun, bisa. Laki-laki tidak bisa menjadi perempuan. Perempuan tidak bisa menjadi laki-laki. Kita dicipta dalam perut itu tidak bisa. Orang tua itu berganda. Saya minta nanti keluarnya 2,5 kg. Atau laki-laki atau perempuan tidak bisa. Apa yang keluar itu sudah mandiin, adanin itu. Bimbing sampai pada ridha Allah SWT bersama mereka. Jadi manusia itu tidak punya kehendak kecuali kehendak Allah itu berlaku untuk kita semuanya, tinggal kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir khairihi wa syarihi minallah. Takdir baik buruknya untuk manusia itu dari sisi Allah. Sudah keputusan Allah, kemauan Allah, pertimbangannya Allah. Artinya kalau ada orang berkata-kata benar, berkata-kata baik, itu sudah takdirnya baik karena hatinya baik. Kalau ada orang yang hanya mencaci maki, hina menghina, diskriminasi dan sebagainya, karena hatinya busuk. Kalau kamu ingin tahu tentang masalah seseorang, lihat lesannya. Kalau lesannya baik, berarti orangnya hatinya baik. Kalau lesannya buruk, berarti hatinya buruk. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT hati yang bersih, yang baik. Sehingga aplikasinya dalam kehidupan bermuamalah dengan manusia dalam keadaan baik.